Welcome to the GMAT Indonesia. Jadi channel ini buat kalian-kalian yang lagi pengen belajar GMAT, ya, yang lagi pengen aiming for business school, yang lagi pengen pursuing MBA dan lain-lain. Yuk kita belajar bareng GMAT, alright? Jadi GMAT itu apa? Banyak yang bertanya pasti ya. GMAT adalah what is GMAT? GMAT adalah Graduate Management Admission Test. Tes yang diberlakukan gitu ya untuk para peserta, para students yang ingin pursuing MBA, yang ingin mencoba masuk di business school di dalam maupun di luar negeri. Nggak semua business school requires GMAT ya, jadi nggak usah takut ya, tapi certainly sekolah-sekolah bisnis yang bagus tentu akan merequire GMAT untuk para calon studentnya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar GMAT gitu ya, meskipun sekolah yang kalian target nggak minta GMAT gitu. Jadi apa aja yang dites di GMAT? Yang dites di GMAT itu ada quantitative, verbal, integrated reasoning, and analytical writing. Yang di dalam quantitative itu ada problem solving, ada data sufficiency. Di verbal itu ada reading comprehension, ada critical reasoning, ada sentence correction. Integrated reasoning adalah mixed type antara kuantitatif dan verbal gitu ya. Kuantitatif ini tentang angka, verbal ini tentang wording and sentences ya gitu. Analytical writing basically essay. Ada dua tipe tes yang ditawarkan oleh GMAT, yaitu in-class exam, include semua testing aspek. Lalu ada online exam, itu minus analytical writing, jadi esainya aja yang nggak ada. Jadi untuk terkait ya tentang tes GMAT-nya itu sendiri, gue nggak akan bahas lebih dalam. Detailnya kalian bisa cek sendiri di website official GMAT-nya itu, GMAT Exam Structure dan rule-nya, bagaimana tesnya dikondak, bagaimana durasinya ya, dan lain-lain, silahkan cek. Jadi gue masih pengen bahas tentang problem solving nih di video kali ini ya. Problem solving itu ada banyak ya tipenya. Ini ada subtype gitu ya. Di dalam subtype-nya ada tipe-tipe lagi. Seperti apa subtype dan klasifikasinya? Jadi ada seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtype, lalu ada sekitar 30-an ya. 30-an nih. Ya, ini ada yang double ya. Jadi ada yang algebra inequalities, ada yang contoh nih ya. Contoh adalah ya. Jadi gitu, ada sekitar 30 kelas gitu ya. Dan ini akan kita bahas satu-satu di masing-masing video sendiri ya, nggak mungkin satu video. Nah, untuk hari ini gue pengen ngajak kalian membahas tentang percents ya. Di sini akan ada 3 soal level ekstrim. Difficulty ekstrim ya. Perlu diketahui ada 4 level difficulty ya, 4 level. Satu itu
easy, 2 itu moderate, 3 itu hard ya, 4 itu ekstrim gitu. Nah ini kenapa gua ambil ekstrim ya, nggak usah takut, biasanya sih nggak segitu susahnya ya. Yang hard juga nggak begitu susah ya, susah sedikit lah, ribet tapi nggak susah, bisa masih dikerjain gitu kan. Jadi let's jump into the next slide, langsung ke soalnya. Oke, ini adalah soalnya, masih di problem solving, fraction decimal percent ya, level ekstrim. Tenang aja, nggak usah takut, kita breakdown pelan-pelan. Oke, silakan kalau mau di pause ya, terus ngerjain sendiri dulu gitu, silakan. Abis itu nanti bisa di play lagi setelah ngerjainnya selesai. Oke, jadi kita punya soal di sini. Last year the price per share ya, price per share of stock X increased by K percent, and earnings per share of stock X increased by M percent, or K is greater than M. K is greater than M, right? By what percent did the ratio, ini dia, ratio of price per share to earnings per share increase in terms of K and M. Jadi yang ditanya apa gitu kan, ribet kali. Jadi gini, kita breakdown dulu ya, kita breakdown, hapus dulu biar nggak bingung. Jadi ada dua pengukuran, ada price ya, ada earnings. Ini ada kondisi sebelum, kita namain 0, terus ada kondisi setelah, kita angkain 1 gitu ya. Di sini ada X0 ya, price sebelum itu X0, price setelah itu X1 ya. Karena dia increase ya, jadi rumus percent change increase ya, delta increase itu kalau naik, in case of increase gitu, itu X1 kurang X0 per X0 gitu. Untuk kalau persen turun, change turun, itu X0 min X1 per X0 gitu. Nah ini X0 X1, nah persen change nya dia bilang naik kan ya, jadi X1 kita pakai rumus yang ini, X1 min X0 per X0 dia bilang adalah K persen ya kan, K persen yaitu K per 100 kan sebenarnya kan. Yoi, ini persen change gitu ya, kolom ini persen change gitu. Terus Y, ini earnings kita kasih Y aja, Y0 Y1, ini Y1 min Y0 per Y1. Oke. Nah ini Y0 ini adalah dia bilang M persen. Oke. Kemudian yang ditanya by what percent, nah ini yang ditanya wattnya ya, wattnya yang ditanya, by what percent did the ratio of price per share to earnings per share increase in terms of K and M. Jadi yang ditanya adalah itu price per earnings, P per I. Ini kalau yang main saham pasti khatam ya dengan indikator ini. Yang ditanya adalah P per E. Jadi yang ditanya itu essentially X per
X0 Y0 ya, kita namanya Z0 gitu ya. Sini ada X1 Y per Y1, kita namain Z1. Nah, yang ditanya itu adalah Z1 dikurang Z0 ya kan, per Z0. Nah, ini berapa? Dan di sini cuma harus ada variabel K dan M gitu. Jadi tanda tanyanya nih berapa gitu. Yuk kita kerjakan langsung aja. Jadi gini ya, Z1 per Z1 min Z0 ini 1 gitu ya, sama aja ya. Jadi kalau menulis rumusnya dengan cara gini tuh boleh gitu kan. Ini yang kita cari nih ya, bongkar adalah menjadi X1 per Y1 Z0 itu X0 per Y0, jadi dibalik aja posisinya, Y0 ya, per X0 min 1. Nah sekarang gimana caranya nih? Kita punya ini nih di equation kita gitu kan, equation gitu ya. Langsung aja gini ini tuh kesini gitu ya, ini kesini. Nah ini lagi-lagi bisa 1 nih, jadi X1 per X0 min 1 gitu ya, sama kan, sama dengan K per 100. Terus ini lagi-lagi 1 nih ya, jadi min 1 Y1 per Y0 sama dengan berapa nih? M per 100. Oke. Nah terus mau diambil ininya doang nih, ini kita cuma mau ngambil ininya doang ya, enggak, ini kan sama nih, X1 per X0 ya tuh sama, ini Y1 per Y0 ya, ini sama, cuma kebalik aja nih, Y1 per Y0 ya kan, sama. Jadi ini kita tambah 1 ya, ngilangin ininya, ini pun kita tambah 1 gitu ya. Oke, sudah. Jadi X1 per X0 yang ada di sini nih berubah menjadi K per 100 tambah 1 gitu ya, gitu. Ini sama dengan ya. Nah ini Y0 per Y1 yang ada di sini itu jadi ini M per 100 tambah 1. Nah, tapi dibalik gitu ya, dibalik gitu kan, jangan panik, tenang. Jadi gini, 1 per M per 100 ya tambah 1 tutup kurung. Nah, terus kurang satunya jangan lupa, kurang 1 ini min 1 gitu kan. Nah, ini naik ke atas sini ya, naik ke atas sini, ini jadi K per 100 tambah 1 per M per 100 tambah 1 min 1 ya, jangan lupa ini kali 100 aja, ini kali 100 yang atasnya, ini juga kali 100, bawahnya pecahannya aja ya, ini kali 100 nih, ini kali 100, ini kali 100 ya, ini karena nggak muat kita hapus aja nih, ini kali 100 kali 100 ya, ini jadi karena ini kali 100 nya hilang ya, 100 hilang gitu ya, satunya jadi 100. Ups. Nah, ini min 1 artinya kita hapus
hapus lagi. Min 1 jadinya ya udah samain aja penyebutnya. M plus 100, yang bawah ini kita samain M plus 100 ya. Nah, udah kelihatan nih kan. Ini sambungin, minusnya naik, ini jangan lupa kurung ya, karena itu kurung jadi M plus 100 nya jadi M min 100. Nah, sudah kelihatan. Plus 100 min 100 coret, M plus 100 ini jadi 1 aja, nggak usah 2 ya. Nah, disamakan penyebutnya, jadi kita punya K min M per M plus 100. Oke, yang mana jawabannya? Ini salah ya penyebutnya, ini nggak mungkin. Ini penyebutnya salah. Nah, ini sama nih, ya kan? Jangan lupa tadi yang ditanya adalah watt persen gitu. Jadi yang ditanya wattnya, sehingga ini masih harus dikali 100 lagi gitu. Karena ini misalnya ini itu angkanya 94 gitu misalnya, ini tuh masih 0,94 nilai sini gitu misalnya bisa 0,87 gitu, tapi yang ditanya kan persennya, sehingga kalau 0,87 atau 0,94 ini ya persennya 94 atau 87, jadi harus dikali 100 lagi. Nah, inilah 100-nya gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, masih di problem solving. Fraction decimal percent, percent extreme. Yang tadi sih lumayan sih ribet yang tadi. Oke, jadi ini ekstrim ya. Oke, betulan ekstrim ya. Jadi mari kita lebih berteliti ria dan berhati-hati ria ya untuk pertanyaan berikut ini ya. Oke, a photography dealer ordered 60 model X cameras to be sold for $250 each, which jadi $250 ini, which $250 represent a 20% markup over the dealer's initial cost for each camera. Of the cameras ordered, 6 were never sold, nggak pernah kejual, and were returned to the manufacturer for a refund of 50%. Jadi yang 6 ini ke refund of the dealer's initial cost. Now, what was the dealer's approximate profit or loss? Yeah, as a percent of the dealer's initial cost for 60 cameras. Oke, jelimet soalnya, tipikal soal ekstrim. Jelimet. Hapus dulu. Jadi gini ya, profit ya di sini ya. Profit adalah ya profit ataupun loss ya. Ya kalau minus loss berarti ya. Itu adalah pendapatan, revenue dikurang cost. Nah, yang di sini ditanya adalah bukan absolut angka profitnya, bukan dolar profitnya ya yang ditanya, tapi yang ditanya profit or loss as a percent of the dealer's initial cost gitu. Jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah revenue, profit ya, per cost gitu yang ditanya tuh, sehingga jadinya dia tuh revenue minus cost per cost gitu kan, atau kalau mau gampang jadi revenue per cost minus 1. Jadi ini rumusnya ya. Oke, bergerak kita. Revenue dia berapa sih? Revenue dia tuh ada kamera 6 nggak kejual ya, di refund. Jadi revenue nya itu adalah 54 ya, 60 kurang 6, 60 kamera kurang 6,
dikali harga jual kan 250 nih bilangnya. 250 ini udah harga markup gitu. 250 ditambah kamera yang refund ya. Kamera yang refund itu ada 6 dibalikin ke manufacturer, diskon 50% dari dealer initial cost. Nah, yang di refund di diskon setengahnya jadi 0,5 gitu ya. 0,5 dari apa? Dari dealer initial cost. Nah, dealer initial cost itu bukan 250 karena 250 ini sudah markup ya, jadi dia harganya awalnya itu 250 per 1,2. Dia lebih murah gitu ya, 1,2 ya, 1 tambah 20% gitu, jadi 250 per 1,2. oke gitu. Ini adalah, coba ya, berapa nih tadi, 54 250. Ini dulu ya nih, tidak mengenakan ini persamaannya untuk lihat. 1,2 itu 6/5, jadi ini 250 kali 5/6 gitu ya. Ini 0,5 kali 6 ya. 6 coret, jangan, 6 kali 0,5 adalah 3 gitu ya. 36 ini coret, ini jadi 2, ini 5. Nah, jadi 500 per 2 ya. 5/2 nih. 3/6 ya, 5/2 tuh. Terus 50 5/2, 250 kali 5/2 ya, 5/2 tambah ya, 54 250 ya enggak. Inilah revenue dia gitu kan, 5/2 2,5. Jadi ini itu 250 nya biar ditulis aja ya, biar nggak bingung nanti, karena 250 ini satu nilai kamera gitu. Jadi dia beli kamera 60, tapi ternyata dia yang terjual itu cuma 54 dan di refund 6, jadi sekitar seperti dia menjual 56,5 kamera gitu lah ya kira-kira. Jadi ini 5/2 54 5 tambah 2,5 gitu ya, 56,5. Oke, langsung kita hapus saya deh biar nggak ribet banyak banget kan. Tapi biarin aja deh, biar nggak bingung. Lalu costnya sekarang kita ngitung costnya adalah gitu gampang, 60 kali 250 per 1,2. Tadi 1,2 itu 5/6 ya, 6 10 ya, jadi 5 kali 250 kali 10, jadi 50 per kali 250 ya kan. Oke, 500/2. Kita sekarang lihat ini rumusnya. Revenue 56,5 ya per di revenue 56,5 kali 250 gitu ya, per 50 kali 250. Nah, kan 250 nya nggak usah dicampur dulu sama ininya, nggak usah dicampur sama ini supaya gampang. Coret kurang 1, jadi yaudah 56,5 kurang 50 gitu ya. Ini kan 50/50 ya, set. Nah, 5 jadi 6,5 per 50. Jawabannya adalah 13/100 ya. Jadi percentage ini profit gitu, jadi masih profit si tukang kameranya 13%. Jadi jawabannya yang D. Oke, lumayan ekstrim ya. Ingat-ingat ini rumus ini ya. Oke, sip. Mari kita lanjut. Problem solving, fraction decimal percent,
ekstrim. Yoi, yang tadi soal pertama lumayan susah. Gue rating susahnya itu sekitar 3,8 per 5 lah ya. Soal nomor 2 tadi kalau di rating susahnya tuh sekitar 4,2 per 5. Yang sekarang nih kita coba. Last Sunday, a certain store sold copies of newspaper A for $1 each and copies of newspaper 1B for 1.25 each. Koran A sebiji harganya $1 per buah. Koran B 1,25 per buah pieces gitu ya, PCS. And the store sold no other newspaper that day. Jadi nggak ada lagi, dia cuma jualan A, cuma jualan B gitu. Ribet sekali coret-coretan ini. Oke. If R percent, nah ini udah susah nih kalau udah ada variabelnya. If R percent of the store's revenue from newspaper sales was from newspaper A, kalau pendapatan dia dari newspaper A adalah R persen, dan if P percent of the newspaper that the store sold were copies of newspaper A, kalau jumlah ya, jadi yang ini itu jumlah duitnya, dollars, yang ini itu number of exemplar gitu ya, number of unit newspaper. If P percent of the newspaper that the store sold were copies of newspaper A, which of the following expresses R in terms of P? Oke, lumayan sulit, lumayan. Oke, jadi gini ya, kita plot dulu, kita mapping dulu ya. Jadi secara rupiah ya, revenue ya, secara revenue itu harga si pendapatan dari koran A itu adalah R persen dari total pendapatan tukang koran secara keseluruhan. Jadi pendapatan total tukang koran berapa sih? A ya, kali 1 gitu ya. Satu jumlah A ditambah 1,25 kali jumlah B. Nah, ini 1 kali, ini 1 ya, ada 1 di sini tapi enggak usah terus. 1 kali A tambah 1,25 B. Ini total. Ini total. Terus R persennya itu adalah A. Jadi langsung aja diginin. A per A tambah 1,25 B, nah, itu adalah R persen ya. R persen lagi-lagi supaya nggak bingung ya, R per 100 aja lah gitu kan. Oke, terus sekarang main jumlah nih. If P percent of the newspaper that the store sold were copies of newspaper A, sekarang main jumlah aja nih, nggak pakai harga. A plus gimana? A per A plus B gitu ya. Ini total jumlah koran nih. A nya doang itu adalah P persen per 100. Which of the following expresses R in terms of P? Jadi kita harus mengcombine dua persamaan ini ya, namely persamaan 1 persamaan 2, sehingga R itu gimananya P, nah, gitu kan, expresses R in terms of P. R itu berapanya, gimananya P sih fungsinya gitu kan. Sini P doang nih isinya di pilihan-pilihannya gitu. Oke, lumayan bingung ya. Jadi ini supaya gampang gini deh, supaya gampang
Supaya gampang kita balik aja, kita balik set, kita balik jadi A plus 1,25B per A sama dengan 100 per R gitu ya. Yang ini dibalik juga, A plus B per A sama dengan 100 per P gitu ya. Oke enggak? Terus ini satu nih, ini satu ya. Jadi lanjutin di atas aja ya. Jadi 1 tambah 1,25 itu 2,5 gitu ya. B per A sama dengan 100 per R ya. Terus ini jadi 1 tambah B per A sama dengan 100 per P. Ini ada, kita pengen B dan A nya ini hilang dari persamaan karena kita cuman ditanya R itu bagaimananya P gitu kan. Which of the following expresses R in terms of P gitu tadi tanya kan. Jadi jawabannya harus bentuk seperti ini. Kita mau ngilangin B per A nya. Nah, ini kan udah sama nih elemen B per A nya ya. Ya sudah, ini kita coret min 1, coret min 1. Ini udah B per A, ini 1,25, tinggal bikin aja per 1,25 gitu ya. Ini jadi 80 gitu ya. 1,25 100 per 1,25 jadi 80 ya. 80 per R ini 1 ya, jadi 1,25 per 4 ya. Ini jadi 4 per 5 gitu. Ini udah sama-sama B per A nih, ini B per A gitu. Sama-sama B per A, ya udah dikonekkan saja. Sekarang jadi kita punya 80 per R min 4 per 5 sama dengan 100 per P min 1. Udah hilang deh A dan B nya gitu. Ini pindahkan ke sini jadi kelihatan ya. Kita ulang tulisannya, 80 R min 4 per 5 sama dengan 100 per P min 1. Ini ke sini, ini jadi min 1 tambah 4 per 5 jadi min 1 per 5 gitu ya. 100 per P 80 per R ini 5P gitu ya. Ini 1, ini P gitu lah ya, P. P per 1 per 5 P ini 100 jadi 580 per R. Switch kita balik ya, kita balik jadi R per 80, langsung aja R per 80 5P per 500 min P ya, kali 80. 55 kali 80 adalah 400 P. Atasnya beda semua, tinggal ambil yang 400 P ya. Ini salah. Oke, jawabannya jadi yang D. Oke, lumayan ribet, lumayan boleh lah ya. Jadi hari ini kita udah bahas itu ya, tadi 3 soal. Yang pertama ini jawabannya D. Ini price per earning sini tadi agak ribet tuh di sini nih, mengconvert jadi Z, lalu Z-nya kita convert nih. Di bagian sini juga ribet. Asal jangan lupa rumus ini aja nih, dan hati-hati pada saat pengerjaannya. Semoga bisa. Jadi jawabannya D. Terus yang soal nomor kedua ini jawabannya tadi D ya.
Saya ingat nih rumusnya, profit atau loss adalah revenue dikurang cost gitu. Nah, yang ditanya tuh baca di baik-baik, pertanyaannya adalah profit per cost yang ditanya. Jadi revenue per cost dan cost revenue per cost min 1 gitu ya. Hitung-hitungnya ya gampang lah, dan teliti baca soalnya bahwa 250 ini adalah harga jual sudah termasuk 20% markup gitu. Jadi dia beli dari dealernya itu kurang dari itu gitu. Yang terakhir jelimetnya adalah ya ini, asal kita jeli bisa lihat ini. Setelah bikin persamaan ini, terus kita harus bisa jeli ngelihat bahwa ini tuh bisa dijadiin satu nih, tapi dibalik dapat persamaan ini, diekuivalenkan B dan B per A nya ya gitu, B per A nya. Jadi bisa dapat persamaan ini 80 per R ini 80 per R min 1 sama dengan 100 P min 1 80 per R min 4 per 5 sama dengan 100 P min 1, lalu dapat R in terms of P nya gitu jawabannya di. Oke, thanks for watching, stay tune untuk video-video di topik lainnya ya, di kelas yang lain, di subtype yang lain. Silahkan kalau ada komen down below. Bye bye.